today tema is ice and what is that? Waffle and then choco. And then today I meet up with YouTuber akhirnya ya ketemu Allah. sama Sri. Thank you so much ya Sri udah datang ngunjungin aku ke Regensburg. Naturally. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan sama Sri. Aku Terus ya. yuk. Keren. Hai Sri. Makasih ya udah datang ke Regensburg, baik banget. Aku nggak sempet ke München. Oh, I miss you so much. I miss you too. Tetap kuat, bentar lagi kan mau selesai nih sekolahnya. Tahu nggak teman-teman? Jadi Sri ini, dia ini lagi sekolah perawat dan sudah kelas 2 ya, Dek? Iya. Nah, kelas 2 tahun depan selesai. Dan kalian mau tahu nggak? Nanti aku mau tanya-tanya bareng sama dia. Terus aku akan tanya-tanya tentang motivasi dia. Kalian ikutin ya. Mana tahu info ini atau vlog aku bermanfaat. Dan jangan lupa Sri. And jangan lupa subscribe Intan Board. Oke. Thank you. Share sebanyak-banyaknya. Thank you. Kita makan dulu ya guys. Bye. So semuanya ini kita lagi mau menuju kemana nih Sri? Mau menuju tempat perteduhan. Perteduhan iya soalnya wah panas sekali. Udah berapa grad nih ya hari ini? Kayaknya ada 33 grad. 33 grad guys. Nah sekarang kita di Regensburg ini kesini-sini aja kalau kita misalnya ketemu. Bisa kan? So, we're seen in Regensburg. Cantik nggak? Ih, cantik banget. Kita udah lelah ya. Ini Udah guys. lelah banget guys. Dari jam berapa? Dari pagi. Dari pagi. Si Sri tadi ini duluan ya. Gue di sini udah jam berapa? Jadi dia tadi nunggu aku Jam tuh hampir 8.40. sejam tahu. Jam 40. Iya, aduh. Nyonya ini lama kali datangnya. And now we're going pause. Ya. Esrai heute. Udah kak. Esrai Hoite, Esraya. Nanti ini kita mau Nanti weekend, lagi. mau cakap-cakap nanti sama si Sri ini ya. Iya. Si Sri ini dari Medan ya? Dari mana ya kamu ya, Dek? Dari Medan. Dari Sidikalang. Dari Sidikalang. Atau enggak ya, dari Sidikalang sih 2 jam lagi. Aku daerah gimana bilang pelosok kali aku. Pelosok. Aku dari ini kak. Batak atau Batak? Aku orang Karo. Nah, aku orang Toba. Enggak kak, dari marganya orang Pak. Tapi tinggalnya di orang daerah Karo. Iya. Iya terus Apa ya bedanya itu ya bahasa kali ya? bahasa kultur juga beda sih. Kultur juga beda. Nah, kalau orang yang berarti kamu itu Pak Karo ya? Iya Pak Karo. Mama Apa? aku Karo, bapakku Pak. Oh, kalau aku kan berdua memang Toba ya, Bapak Iya. Mama. Iya. Oke. Ini aku nggak bisa bahasa bapak, nggak bisa bapak, iya genang, nggak bisa bahasa papa, tapi bahasa Toba dikit-dikit lah. Kalau di Asa bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya banyak kali sini, banyak kali sini. Tapi ya soalnya agak lah ngerti-ngerti Ci ya. Apa namanya? Ciki-ciki. Pembelaan diri. Oti-oti, soti-soti, boy doh, bahasa Batak. Boy. Toho. Toho. Ya oke dan guys, bis peta ya. Kalau kami udah nyampe, kami bakal kembali. Oke. Semua datang. Iya, satu kalian. Du kleine Kuckuck. Jangan lihatlah jamnya kak, kita makan yuk. So, hai semuanya, jumpa lagi sama aku Intan di Jerman. So, jadi sekarang ini Sri datang mengunjungin aku di Regensburg
Dia datang dari München, jadi kita biarkan aja ya sekarang dulu. Perkenalan dari si Sri, siapakah dia, dari mana, dan lagi apa di Jerman. Oke, silakan Sri. Hai, aku Sri dari Medan, Sidikalang, ataupun bisa dibilang Laut Tawar. Bagi yang tahu tolong di-subscribe ya. Dan bisa kalian tanyakan atau ada yang kenal aku bisa juga say hello. Genau. Apalagi ya? Udah berapa lama di Jerman ya? Iya benar. Berapa lama di Jerman? Hampir lah 4 tahun. 4 tahun ya. Wah, itu udah cukup waktu yang lama ya kalau yang namanya itu tinggal di Jerman ya guys. Iya, prosesnya lumayan lah, tapi menjanjikan. So teman-teman semua dan kali ini aku ada 5 pertanyaan nih sama yang namanya Sri. Nah kebetulan tuh kita kenal gimana ya, kemarin kita itu kenal pertama kali ya. Kenalnya kayaknya dikenalin sama teman. Dikenalin sama teman, benar. Terus ya Kak Intan orangnya care dan cocok ya, baru nih. Thank you. Iya kan, pengalaman sama dari au pair, sukarelawan sama ini Ausbildung juga ya. Jadi ya pas aja gitu. Jadi kita cocok lah gitu ya. Tapi guys, seperti kalian tahu, dia ini sering banget ngunjungin aku. Dan dia tidak pernah guys. Cuma 1 kali ya. Itu pun aku nggak ke ke apartemen dia. Aduh, emang aku ini Duralex ya. Tapi thank you so much ya Sri udah mau kunjungin aku. Ya. Terus sekarang kita mau bagi-bagi pengalaman nih supaya mungkin pengalaman Sri ini bisa kalian jadikan satu motivasi, inspirasi buat kalian-kalian yang mungkin sedang di Jerman atau yang lagi galau yang mau ke Jerman atau enggak. Ya. Nah, kita mulai aja ya. Nah, aku ini udah kasih pertanyaan, ada 5 pertanyaan untuk Sri dan lanjut aja ya. Oke. Pertanyaan pertama, Sri. Kenapa sih Sri ini kamu memilih Jerman sebagai tempat untuk kayak memulai karir atau merubah kehidupan kali ya, atau kenapa gitu loh Jerman? Kenapa di Jerman gitu ya? Iya. Itu dulu itu sebenarnya dari temen sih, bukan ada niat kayak di Jerman bisa merubah nasib atau bagaimana gitu ya kan. Aku hanya ikut-ikutan aja gitu, ada kawan yang ngajakin, maksudnya ngelihat status dia yang selalu jalan-jalan ke luar negeri. Terus aku merasa kok dia kemarin bilangnya kerja ke Jerman, kok tiba-tiba ke luar negeri kemana-mana jalan gitu. Jadi kayak motivasi aku, oh bisa juga ya gitu, ternyata lewat au pair. Dan au pair kan kalian tahu kan informasi au pair itu apa, atau bagi yang tahu boleh juga pertanyaan kalian kita copy semua di bawah. Oke. Jadi dari dia aku tahu informasi dan aku juga baca-baca di Google kan, kita punya Google, jadi kalian bisa lihat di sana gitu, tanya-tanya apa tuh au pair gitu kan. Jadi aku tertariknya karena, maksudnya datang ke Jerman itu karena kawan ini nih, beruntung banget sih aku punya dia. Ya. Jadi dia ini juga au pair. Terus setelah au pair, Sri itu nyambung tenaga sosial juga ya, kayak aku dulu. Ya. Oke. Kan kita setelah au pair itu kan itulah kita bersyukurnya di Jerman kita punya kumpulan orang Jerman, orang-orang Indonesia yang bekerja di Jerman. Jadi kita itu bisa dapat informasi banyak banget gitu ya. Jadi di Jerman itu menyediakan ladang private sosial ya namanya, itu kayak sukarelawan, dan itu bisa membantu kita banget bisa kerja di Jerman. Dan kita tahu bagaimana sistem kerja orang Jerman itu, dan tertarik nggak sih kita kerja di bagian sosial gitu. Dan menurut aku itu juga memperbaik bahasa aku gitu loh, dalam berbahasa Jerman, dalam kita berkomunikasi sama orang. Dan itu sangat bagus kalau ikut, karena kan di EKS itu ada seminar gitu loh Kak. Benar-benar ya, jadi kita seminar kenal-kenalan gitu sama dari orang Jermannya, dari beberapa kota di Jerman. Gitu. Jadi di situ kita bisa change information gitu loh. Oke, jadi Sri ini menyarankan kalau misalnya udah selesai au pair, ada baiknya ya, ikut program itu untuk apa namanya, lebih bagus lagi komunikasinya, di mana ada seminar juga. Terus kita juga tahu ya gimana sistem kerja di Jerman dengan mengikuti tenaga sukarela di Jerman itu ya. Ide bagus itu, benar-benar. Dan dari situ kan kita bisa tahu gitu, bagian kerjanya kan di bagian sosial gitu kan. Iya. Jadi dari situ kan kita
ternyata oh di bagian sosial di Jerman itu kayak gini ya gitu. Jadi nanti kita nggak kayak kaget gitu, capeknya gimana gitu. Jadi di situ kita diajarin benar-benar oh gini loh kerjanya gitu. Jadi dari situ juga ada termotivasi gitu bahwasanya itu bagus buat pemula gitu. Kalau langsung dia direct Ausbildung kan itu bahasanya juga masih kurang gitu ya. Masih kurang, takutnya nanti terdruk stres gitu loh. Jadi takutnya banyak pikiran dan nggak safun, nggak ini salah jalan gitu loh. Jadi bagusnya memang au pair, FSJ, baru Ausbildung. Gitu. Nah kalau soal biaya nih Sri, kan tentu aja ya waktu au pair kita dapat katanya 260. Nah itu cukup enggak itu uang segitu untuk memenuhi kebutuhan Sri yang yang kita kan perempuan cewek atau kamu punya tips enggak untuk cewek-cewek yang udah tahu au pair gimana tuh uang segitu cukup enggak? Bahkan mungkin apa Sri juga kadang mau gitu kayak ngasih jajan mama gitu ke Indonesia atau enggak sama sekali? Ini kita cerita sharing kan. Oke. Jadi waktu aku au pair itu 260 memang sih itu sedikit banget uangnya, tapi di situ kan cuma setahun, jadi kita tahan-tahankan lah ya kan. Ada beberapa pakaian yang aku bawa dari Indonesia dan puji Tuhan banget nih kalau au pair itu kalian carilah hati host family kalian. Jadi aku tuh banyak dikasih baju loh Kak. Jadi disengkan kantor, Sri mau nggak baju ini, coba pilih-pilih. Jadi dia punya barang-barang bekas yang dia dulu pakai waktu dia masih kurus, masih zaman single lah gitu, kurus ya, belum punya anak. Simpan gitu. Jadi dia udah pilih-pilih gitu. Jadi aku tuh nggak beli baju. Nah itu ambil hati house family teman-teman. Jangan pelit tenaga itu. Jangan pelit tenaga, harus rajin juga ya. Rajin, bersih dan ya komunikasi lah net gitu sama orang. Maksudnya apa sih Kak? Freundlich apa sih? Freundlich itu kayak ramah lah, kita baik hati. Kita kan udah terkenal loh, maksudnya orang Asia ramah gitu. Itu pakailah di sini karena itu mereka butuh banget. Karena orang-orang sini sedikit dingin gitu loh. Dan tipsnya juga kalau au pair itu masalah 260 itu ya kan Kak? Nah kita kan kalau au pair itu kan dikasih makan, nggak perlu bayar, dikasih juga tempat tinggal. Bisa nggak gitu Sri dari 260 itu nabung atau? Aku kayaknya dulu bisa deh nabung kayak 60 euro per bulan, terus kasih ke orang tua dikit. Nah kasih ke orang tua juga loh kan guys. Lumayan sih 260 kan lumayan ke rupiah ya. Apalagi sekarang 1 euro itu 17 ribuan guys. Ini mungkin karena pandemik ya. Jadi bisa sih sebenarnya, tapi jangan sering kayak belanja dulu lah. Itu makanya aku bilang tadi harus cari maksudnya hati host family kalian gitu. Apalagi setelah FA Shot kan nambah lagi nih kan jadi 400 berapa gitu ya. Kemarin dapat 450. Nah itu nambah lagi terus. Tapi itu udah dikasih wonong ya. Maksudnya itu udah dikasih wonong ya. Nah ini guys, biasanya itu kan kalau FA Shot itu kadang kita nggak dikasih sama trigger, itu nggak dikasih tempat tinggal. Nah naik juga gajinya kan. Kalau mereka nggak kasih wonong, gajinya itu 650-an. 650 guys kalau nggak dikasih wonong, itu tergantung trigger ya Sri. Kadang ada kan nggak dikasih tempat tinggal. Ada, jadi kita dikasih cari sendiri gitu. Tapi lebih baik sih kalau kita dapat wonong. Di Jerman itu susahnya cari wonong. Benar, ini susah emang cari wonong ya guys. Jadi buat kalian yang mau FA Shot, udahlah kalau misalnya kalian au pair udah bisa ya cari-cari info yang ada mendapatkan FA Shot tuh yang ada wonongnya. So jadi nih Sri sekarang Ausbildung ya udah kelas berapa? ada Kelas juga berapa? Nih yang keberuntungan bagi FA Shot. Ini belum selesai. Kalau di München, nggak tahu aku ya di Regensburg kayak mana. Di München itu ada München Pass namanya. München Pass. Jadi kalau kita beeintragen, maksudnya kalau kita daftar, kalau kita itu di München, anak München gitu ya, kita dapat potongan. Bagi FSU dapat potongan 50%. Untuk beli tiket. Beli tiket. Jadi kan lumayan, kan mahal kan di Jerman kayaknya mahal sih tiket. Naik kereta, naik bus, naik U-Bahn, naik itu kereta bawah tanah kan mahal. Berapa itu ya per bulannya kalau di München? Kalau di sini tuh paling 120 lah ya. Kalau pakai tiket student ya mungkin ya lebih murah lah ya, karena ada juga semester tiketnya. Kalau di München aku waktu FSU bayarnya itu sampai berapa ya? Kayaknya nggak nyampe 40 loh. Lumayan murah ya. Lumayan murah.
Oppo tiket lah contohnya aku ya itu 52 euro sebulan. Di Ausbildung pun kita, maksudnya kalau kita lanjut Ausbildung, Iya. kita juga sebagai Aujubi itu dapat potongan juga. Dapat potongan juga ya. Jadi ada tiket ekstra gitu buat yang Faren, yang maksudnya yang harus naik kereta gitu. Terus Iya, itu di Munchen itu ada sistem kayak bagi yang pergi Ausbildung itu kan harus dari pagi loh Kak. Iya, benar. Jadi tiketnya itu Mulai jam 6 ya Iya. kalau kita misalnya juga Ausbildung iya, ya. jadi berlaku dari jam 6 sampai jam 6, 24 jam. 24 jam. Tapi ada juga tiket itulah nanti kalau misalnya aku udah selesai Ausbildung, aduh harus bayar mahal. Harus bayar mahal ya, Iya, aduh. sampai lumayan lah. Lumayan ya, Sampai 100 lebih lah kayaknya. 100 lebih ya. Karena kan kalau misalnya aku mau Farennya bisa flu, tambah lagi. Nambah lagi ya. Tapi nggak apa-apa lah, kan gajinya lumayan juga. Yes. Oh ya, ini mau boleh tahu ya, ini kan udah Ausbildung nih. Iya. Nah jadi Ausbildung itu waktu kemarin itu kalau kita mau sharing itu cukup nggak gaji Ausbildung itu, dan berapa sih gaji Ausbildung tingkat apa sekolah kelas 1? Kamu kelas 2 ya sekarang ya? Iya. Nah ya, gimana sih itu membagi waktu dan berapa sih kamu dapat itu kayak gaji lah namanya, atau Taschengeld atau uang saku ya? Gimana bilangnya? Aduh, ya cerita Ausbildung itu kan gaji setiap tahun kan di Jerman itu wajib gaji naik 100 euro. Jadi kelas 1 itu gaji cuma 800 gitu kayaknya. Itu bersih nggak atau? Bersih nih. Wow, 800 guys. Bayangin kalau kalian di Indonesia gaji 800. Kalau hidup di sini mahal cuy. Oh ya benar, hidup di sini. Nah, tapi kan tadi seperti Kakak Sri bilang itu tahan-tahan dulu. Ya, habis nanti kalau jadi udah selesai sekolah, my god. Ya jadi 800 itu kamu udah dipotong sama rumah atau belum? Nah, nih ini cerita. juga, juga yang harus kalian patut contoh ya. Memang Iya, benar. kalau kalian bisa pintar ngambil hati host family kalian, dia bisa nolong kalian banyak banget. Jadi aku bersyukur banget, aku nggak perlu bayar uang. Wow. Ya, jadi aku tuh dikasih kamar sama mereka, tapi aku harus bantu mereka sedikit di rumah gitu loh. Iya. It's okay lah, ya. So maksudnya rumah kita juga harus kita bersihkan. Iya. Gitu, jadi aku nggak bayar, jadi itu gaji bisa aku simpan gitu. Wow, Banyak, iya. lumayan lah. Iya. Ya pun dan masalah belanja juga seperti yang aku bilang tadi, janganlah foya-foya banget, karena kan di sini mahal-mahal semua. Baju pun di sini kan semua banyakan bermerek. Iya, gitu kan, iya. Kak. Dan itu mahal. Kalau dirupiahkan juga mahal Ya. sih menurut aku. Iya. Aku sering ini, aku bisa kasih tips juga. Jadi kalau ada kawan pulang ke Indonesia, aku pesen bagasi. Iya. Aku beli belanja online di Indonesia, bawa bajunya ke sini. Itu Iya, juga ide karena kan teman-teman. murah. Itu Jadi, juga ide teman-teman ya. Karena di sini kan lumayan kan mahal. Iya, barang-barang. benar-benar. Dan menurut aku sih ya cukup lah, tapi ada dengar aku pengalaman dari orang lain kalau dia harus bayar wonong juga cukup Iya. mahal sih. Maksudnya mahal ya. karena Berapa wonong gitu wonong? hampir di Munchen itu, kalau wonong dari Heimnya, maksudnya wonong dari Dari tempat triggernya triggernya tadi ya. itu hampir ada yang 300, ada yang 200. Berarti harus dari 800 uang bersih itu dikurangin ya. dikurangin, iya. Jadi contohnya 600 500 lah gitu Iya. ya. Itu pun masih cukup enggak ya kira-kira? cukup, maksudnya tuh makan oke lah, kita bilang makan 250 per Iya, bulan. iya. Itu udah enak ya, maksudnya kalian harus pintar masak di rumah. Kalau Tapi aku dulu spaghetti, aku dulu makanannya spaghetti mulu Kakak. spaghetti melulu. Dapat enak loh, spaghetti aku pun suka Kak. Iya, oke. Iya, jadi jangan sering makan terbang. Aku bilang makan terbang. Makan terbang maksudnya ya. Makan di luar Makan gitu, di luar. makan yang mahal. Ya bukan mahal sih, tapi makan terbang juga kan nggak bagus. Benar. buat Kita kan juga kesehatan. nggak tahu juga ya gimana mereka masaknya atau gimana. Iya, jadi 250 euro itu cukup lah buat makan enak. Wow. Tapi masak sendiri. Masih bisa nabung dong ya? Bisa. Masih bisa Masih ada kan nabung guys. sisanya. Masih ada sisa. Terus Iya. kamu tuh Sri, kamu tuh tipe orang yang emang bantu keluarga atau ya nggak usah lah udah gitu gimana? Doh, aku harus tadi keuangan aku bagi-bagi gitu. Wow. Contohnya 50 euro untuk notepad. Tepuk tangan nih ya, tepuk tangan ya. Soalnya ini guys jarang-jarang mungkin ya orang yang kayak gini, makanya itu ini Sri ini the first my collab, orang pertama collab aku di YouTube channel aku nih guys ya. Yes. Jadi semoga pengalaman ini juga kalian dengarkan, teliti dan saling membantu supaya kalian tuh nanti ada gambaran gimana mau ke Jerman. So kita lanjut aja. Terus Sri, terus gimana? Terus kalau misalnya
tahun kedua naik lagi kan 100 euro, jadi gaji itu 900. Jadi nanti kelas 3 jadi 1000. Dan ya seperti yang kita lihat semenjak corona berada, puji Tuhan kami di kita dapat bagian bonus kesehatan, kita dapat bonus. Ya Allah, terima kasih Iya, aku Tuhan. juga ya Tuhan. Itu Benar benar-benar sangat membantu ya Sri. walaupun kami kerjanya dengan resiko ya kan. Benar, Kak, ya. dengan resiko. Dengan Tapi kalian orang-orang. tahu si Sri ini juga uang bonusnya itu dikirim ke Indonesia guys. Pokoknya ini baik banget. Oke, Ya, terus ya. Mus, kalau kamu baik berarti orang pun baik sama kamu. Ya nggak sih, Benar-benar. Kak? Apa sih Sri ini apa sih arti keluarga itu buat kamu? Keluarga, ya keluarga lah yang menjadi penyemangat kita dimanapun kita berada. Maksudnya walaupun kita jauh gitu ya, keluarga itu tetap number one sih buat aku. Maksudnya sebelum aku harus di sini kan kita kan bisa untuk diri kita sendiri dulu. Kalau kita sehat dan semuanya baik kan bagus gitu ya. Iya. Dan yang kedua itu keluarga gitu. Mereka baik nggak di sana? Jangan nanti pula kan aku bergaya di sini dan keluarga aku di sana nggak punya apa-apa gitu kan, nggak lucu ya kan. Wow, ya, so Kak? amazing guys. Nggak lucu kan kalau misalnya aku di sini bersepatu padahal mama aku sendiri di sana nggak punya gitu Wow. kan. Jadi Touch my heart. harus this sendiri maksudnya kan bodoh lah kayak gitu. Jadilah anak yang berbakti sama orang tua, karena Tuhan kan bilang hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Benar. Dan percayalah itu dan makan jadi. Benar, jadi wow, kayaknya emang seru banget ya. Ternyata Sri ini tipe yang mungkin ya menurut aku nih kayaknya ini Sri mendulukan keluarga loh kadang-kadang daripada Loh, Kak dirinya. Intan juga. Iya, tapi kan Sri ini perjuangannya itu kayak jarang lah gitu ya. Mungkin setiap orang beda-beda, tapi ya bersyukur sih ya, bersyukur seperti Sri bilang ini maunya kita sejahterakan juga keluarga kita. Kita udah di Jerman, kita udah begini Tuhan bagus bakal juga. tambahkan sih rezeki kalau misalnya kita utamakan keluarga kita itu. Bener-bener, ini perlu dicontoh ya guys. Iya. Ini Tapi nggak bagus. selangsung kayak turun hujan kan langsung blub dikasih Tuhan gitu langsung. Nah, aku kasih kau satu, enggak, diproses. Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya guys. Jangan. Iya, bener-bener. Jangan kayak nanti dikasih Tuhan sekali cobaan lupa diri. Bener, wow. Nah dikasih Tuhan apa namanya, Kak, rezeki lupa diri. Bener. Langsung lah kayak lupa ini ke bawah, jadi melihatnya ke atas. Iya, Jangan, bener. itu sikap yang seperti itu sih sebenarnya nggak perlu sih, karakter yang kayak gitu. Apalagi kita jauh sama keluarga. Dan ini aku mau kasih juga yang yang udah pernah merantau. Iya. Pasti tahu lah rasanya kayak mana. Kak. Pasti ya. Apalagi Sri ini ya, dia ini dulu pernah merantau. Kalau aku kan di Medan, paling cuma di Medan Sumatera. Iya. Dia ini dulu katanya pernah bekerja di Bogor juga. Pernah ke Bangka Jakarta. Belitung. Siapa di sini Bangka dari Belitung tempat ini tempat presiden tuh ya kan? Masa? Iya, kan presiden kita juga dari Bangka Belitung ya. Masa? Bukan si Jokowi? Si bukan, satu lagi tuh bapak bapak oh my God. Oh iya. Ya si gubernur. Oh gubernur ya, benar-benar. Oke. Kan ada tuh rumah bapak itu kan di sana di Siapa sih itu yang orang Cina itu ya? Iya, yang karena penistaan Pak Ahok penistaan agama ceritanya. Jangan. Ini nanti di-cut. Ini benar. So Sri, jadi itulah tadi ya, itu guys, itu masih pertanyaan pertama tuh udah panjang banget ya. Jadi emang benar-benar harus ini harus kalian teliti dan kalian dengar semua masukan-masukan Sri. Itu emang gue aja ini baru dia itu collab pertamanya aku kayaknya ngedengerin aja, soalnya kita juga belum pernah seintim ini, dan di video kali ini tuh benar harus bagus banget. kalian lihat. Benar. Nah kedua nih Sri, pertanyaan kedua, jadi waktu kamu itu ini cerita culture shock. Benar, waktu kamu pertama kali ke Jerman pastilah beda ya. Ya. Gimana sih kamu mengatasinya, atau ada nggak kamu gejala-gejala, atau ada nggak kamu ngerasain culture shock di Jerman ini? Ada sih, maksudnya culture shock itu termasuk nggak bahasa ya, termasuk. Iya benar, culture shock itu Nah, kayak bahasa Jerman sih kan nggak gampang. Kalian tahu ya, aku 2 bulan nggak bisa ngomong juga. Aku cuma kayak iya oke, kayak ya udahlah, aku kayak dia
kayak padahal aku nggak ngerti, aku iyakan gitu kan. Jadi pernah aku juga sekali kena tegur gitu, jangan iya gitu, kalau misalnya nggak ngerti harus tanya. Mungkin karena budaya kita juga Iya, ya. karena kan kita agak takut dan kayak bahasa itu dan aku tuh pertama kali keluarga aku tuh orang Turki kan. Jadi iya, jadi dia juga bahasa Jermannya Nicht so good ya. ya. Wir Jadi waren- misunderstanding Iya, juga ya. jeden Tag immer missverständnis. Dan aku kayaknya 2 bulan lah aku campen, benar-benar belajar banyak banget tiap malam lihat YouTube itu film anak-anak, terus Film anak-anak guys. tahu kayak aku puji Tuhan aku suka sama film Disney. Ya, Nah, aku itu, juga suka Disney nah, ya. jadi aku Auf suka- Deutsch lah tentunya ya, Iya, dalam bahasa tentunya. Jerman. Jadi Iya, kan, iya. aku bisa searching dan nonton film itu gitu loh Kak. Jadi ya es mah wirklich gut. Iya. Ini ribut banget ya, soalnya Ada. itu ada pernikahan. Ini aku kasih tahu ya. Iya. Ini sekarang coba. sih lihatlah. Aku iya. Nah. Jadi ada pernikahan tuh di belakang. Iya, aja nggak itu dia. Ya, jadi tuh ada pernikahan tuh di belakang. So, nah jadi agak ribut guys, oke? Nah, kita lanjut lagi ya, oke. Ya pastilah bahasa lah Kak, itu yang menjadi kultur shock aku dan itu membuat aku juga jadi motivasi sih kayak bahasanya aku harus tahu nih gitu loh. Kayak aduh kok aku sulit banget, jadi aku harus kuasai nih gitu. Jadi selama 2 bulan itu aku campen dan aku mencoba kayak walaupun aku ngomong Campen sama- itu berjuang guys. ya berjuang. aku berjuang kayak Ini udah Deutsch banget ini ya guys. enggak Lupa bahasa Indonesia. enggak cuy iya enggak lah Kak. Jadi kayak Aku hanya Ya, mungkin overset- nanti bingung ya Übersetzung juga ya guys. Iya, harus translate. ya bener translate. jadi kayak tiap hari aku mencoba ngobrol sama orang walaupun gramatiknya masih pas-pasan, tapi kayak mencoba itu juga harus kita maksudnya harus kita perjuangkan di dalam karakter, bukan dalam diri kita sendiri. Jangan takut gitu, karena banyak teman-teman kita orang Indonesia di Jerman, mereka banyak takut Kak mengucapkan bahasa Jerman itu. Jadi ya kalau kita takut ya kapan kita bisa pintarnya gitu ya kan. Jadi aku tuh mencoba ngobrol apa sih, walaupun salah ya biarlah gitu, dan mencoba mengerti gitu apa yang dikatakan orang. Itu sih kultur shock aku. Dan makanan ya. sama aku sih enggak sih, makanan sih enggak. bersyukur banget bisa Ya ini kecuali itu chicken keso mau. Wah, itu kalau aku nih kambing Sri, cuy. aku Sri walau udah hampir mau 11 tahun ini nggak bisa Sri. Aku tuh nggak Makan Indonesia terus. iya. Jadi aku kadang tuh masak itu kayak dua belanga. Aduh, Satu belanga iya nggak bisa. buat abang satu belang Iya, buat satu lagi. Terus tahu nggak itu kan si abang nggak suka makan cabai ini. udahlah harus dipisah Udah lah kayak kayak harus dipisah gitu guys. Iya. So guys, jadi itu tadi ya kan, itu pertanyaan kedua itu tentang kultur shock. Nah, tentang kultur shock ini, kan kamu lihat ini contohnya kayak anak-anak muda di sini dan pergaulan hidup. Itu kamu termasuk orang yang enggak itu atau gue sih fine aja gitu. pergaulannya ya. Bener pergaulan. Apa sih, bukan ikut-ikutan sih, tapi aku orangnya diri aku penasaran. Aku orangnya penasaran dan ingin mencoba apa sih itu. Contohnya di Indonesia kan kita bukan jarang sih, kalau minum alkohol itu rasanya kayak dia perempuan yang jahat ataupun bener. kayak perempuan nggak bener. Nah, gitu alkohol itu bener. ya masalah alkohol dan pergi ke klub Iya, contohnya. padahal Ya sebenarnya sih kalau orang Jakarta tahu lah pasti di mana tempat klub dan minum-minum. Aku pernah ikut sih sekali-sekali di Jakarta, tapi nggak asik kayak apaan gitu ya. Karena di klub di Jerman, di Indonesia kan bisa ngerokok Kak, kan? Di klub mereka di dalam. Aku nggak suka bau rokok, jadi kayak ke klub Indonesia itu rasanya enggak lah, itu enggak aku lebih gitu. ini di sini ya. Ya di Jerman itu dilarang gitu kan ngerokok. Aku Iya. sukanya di Indonesia cuma karaokean doang. Karaoke ya. Kalau di sini kagak ada ya. Nggak ada cuy. Jadi pergaulan ini menurutnya Sri kalau disamakan atau mengambil perbedaan di Indonesia Beda itu sih beda banget. sih. Tapi Karena- lebih asik di sini dong ya. Ya aku bisa jadi kayak menikmati alkohol itu tersebut, maksudnya mencoba ini rasanya kayak mana Iya, gitu iya. kan Kak. Kan alkoholnya memang dari Eropa. Iya benar. Iya kan, jadi kan kita harus coba. Dan masalah pergaulan kayak ke klub, contohnya pakai bikini ya kan. Iya benar. Nah, jadi kalau kita berenang itu kan, kalau di Indo kan kadang jarang ya orang pakai begini. Iya. Kan nggak mungkin di sini pakai sarung guys. Ya ini gimana? Nah, oke. Jadi kalau di Pernah sini nggak kena bully gitu Sri?
Aku Oh, ya. pasti nggak posting sih. Nggak posting ya. Pakai apa? Aku pak di IG sih ada pakai bikini gitu. Tapi kan itu nggak bisa dikomentarin. Iya. Jadi ya wes lah. Jadi Masalah kalau bikini nih. dulu untuk ini tunggu dulu mungkin masalah alkohol sih. Di sini alkoholnya ada yang keras, ada yang maksudnya stark, ada yang alkohol keras, tinggi banget alkoholnya, Iya, ada iya. yang fried. Berapa persen gitu ya? Iya, jadi kita alkoholnya? bisa menikmati gitu. Aku Iya. pun sebenarnya nggak terlalu suka sih minum alkohol, tapi boleh lah Einstücken Iya. Nah, apa masalah bikini tadi, aku dulu pertama kali kan malu-malu gitu ya, karena kan mau kayak kita kan mau berenang juga loh gitu ya. Iya, Pas kayak kesini kalau kalian masuk ke kolam renang pakai baju tank top ya, terus pakai short pendek kayak gini, diusir kau, diusir lah weh, malu Iya, lah. kan malu juga kan, kayaknya apa ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya kadang-kadang Iya, ya, jadi kita harus ikut gitu ikutin ya, bukan gitu. karena seperti orang Indonesia mungkin bilang ih dia itu perempuan gak bagus Iya, beralkohol, jadi- padahal enggak guys. Nah iya, pemikiran kita tuh sebenarnya dibuka sih kalau kita pergi ke negara lain kan, melihat kultur orang lain, itu sih terbuka sih kita sedikit, oh bisa ya gitu istilahnya. Terbuka kita, jadi orang-orang di sini mah pakai bikini jalan, apalagi summer woi, ini hari ini 33 grad. Rasanya tuh Aku juga ini haredang, Bener. haredang, besok panas. panas kan, tapi kita kan nggak mungkin pakai bikini terus kita buat Iya, vlog. nggak mungkin dong kita pakai bikini kita buatin ini video Bener, kan, iya. nanti dibilangin orang apa Iya, kan, Kak. Gitu. Jadi- Jadi menurut aku sih fine, karena apa? Bukan itu menunjukkan negara mereka ini terbuka, timuran gitu. Orang di sini tuh menghargai gitu kan, Kak. Iya. Jadi dihargain, itulah kultur kita gitu. Kalau di Indonesia mungkin ya contohnya gini, orang Indonesia di Bali. Lihatlah di Bali orang kan pakai bikini no. Iya, Aku bukan menyuruh kalian pakai bikini ya, tapi istilahnya terbukalah sedikit pikiran kalian. Jangan main porno aja di kepala lu. Iya, bener. Porno mulu. Bener, Porno bener, mulu. Aduh. bener. Nih. Ya bagus sih Iya, ya, bener kan? juga sih ya. Jadi kita harus terbuka ya guys. Iya, Jadi jangan pikirannya itu jangan kayak katro terus lah atau Iya. porno seperti yang Sri bilang. So ini Sri, pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga ini, bagaimana Sri kamu menghadapi 4 musim di Jerman? Kan ini oke, ini lagi summer, kita lagi happy, no depres Iya. katanya ya. Nah, gimana tuh kamu, ada nggak gejala-gejala yang kayak depresi atau dingin, Apa winter Kak? winter Winter itu dingin banget, dan aku tuh kalau winter udah kayak Eskimo. Eskimo, jadi kamu Udah tahu Kak, udah pakai kaos kakinya dua. Nah, Wow. enggak dua, contohnya dari dalam kan legging. iya Ini pakai termo legging. pakai thermolegging ya, Suken. pakai Bukan apa kaos kaki. Kaos kaki bukan kaos kaki biasa, kaos kaki winter. ya, yang tebel itu Iya. ya, Terus habis itu pakai sepatu yang boot. yang buat ya Itu udah dingin ya. banget, tapi tetap dingin. Aku kakinya tuh cepat dingin gitu loh. Ya, itu mungkin dari segi apa ya, segi temperatur. Kalau segi dari apa psikis gitu, dari psikolog kamu itu ada nggak ngerasa kayak Stres gitu ya. stres atau apa? Enggak sih, winter sih bagus. Bagus ya? Sebenarnya bagus, kayak Weihnachten, Natalan kan di sini bagus banget dengan Sneak, salju gitu kan. Terus bagus sih, tapi itu kalau itu kan lama ya, dari Iya. bulan Iya, bulan bener. September Ya, itu udah dingin buat kita ya. Iya, buat- udah mulai. Padahal itu guys, bulan 9 itu masih musim gugur. Iya. Dan itu kita sebagai orang Indonesia ya pakai udah jaket dingin, tebal, udah pakai jaket salju Iya, ya kan, bener, Kak? bener. Padahal orang-orang masih pakai teman-teman. bener kita Iya, udah kita pakai udah pakai jaket di musim jaket yang tebel itu kan, Iya, Kak. iya, Jadi bener. aku jadi kayak ya udahlah, itulah kita nikmati lah walaupun istilahnya dingin ya. Makanya dari situlah, karena kita udah bergaji sedikit, jadi kita beli yang bajunya berkualitas supaya nggak Berkualitas. dingin. Nah itu aku dukung gitu loh, Dukung Kak. ya, untuk Jadi yang sesuatu yang bermanfaat gitu. kayak beli jaket kan itu yang bulan bagus. 9 sampai bulan 5 masih dingin, kita perlu kita Iya. belilah yang bagus. Iya, yang benar-benar. bagusnya Bener, gitu. bener. Nah itu worth it banget kalau kita punya yang tebel, dan kayak thermolegging itu kan lumayan juga kan harganya. Bener, gitu. bener. Tapi
kita dijaga gitu. Jadi itulah sih sebenarnya, tapi yang semua musim aku suka sih. Suka ya. Berarti seru ini tipenya nggak ada gangguan dari 4 musim tadi. Iya, kalau nggak gimana enggak ya? Kalau aku sih, aku ada depresnya itu gini, kayak ainsam. Kayak ngerasa itu kan kalau suasana di musim dingin itu buat aku tuh kayak tenang, kayak berhantu. Kayaknya negara ini tuh kayak negara berhantu buat aku. Soalnya kalau summer ini kan banyak orang. Iya. Apalagi aku kalau summer tuh suka keluar setiap hari, bahkan aku harus keluar rumah menikmati matahari. Tapi kalau winter itu pulang kerja di rumah. Iya. Masih gelap. Pergi kerja gelap. Iya. Datang gelap. Jadi aku ngerasa mungkin karena aku juga tipenya orang yang gimana ya, yang senang gitu, yang namanya apa, musim yang hangat atau musim panas. Ya, itu juga Aku itu sih. memang. Tuh, yang pertanyaan berikutnya tadi pertanyaan ketiga, nih pertanyaan keempat. Nah, ini Sri, apa sih Sri apa sih perbedaan yang kamu ambil antara Indonesia Jerman? Maksudku gini, enaknya di Jerman apa? Nggak enaknya di Jerman apa? Atau enaknya di Indonesia apa? Nggak enaknya di Indonesia apa? Itu. Aku sih aku langsung mikirnya itu kayak keuangan dulu. Keuangan Dan keuangan dan cari pekerjaan saya. Ya kan? Maksudnya gini, kita di Indonesia kan Kamu juga pernah bekerja kan di Iya, Indonesia, pernah. jadi tahu lah gitu ya. tahu lah maksudnya. Oke. Kita yang aku tamat SMA doang kan. Aku tamat SMA, kita kayak cari kerja itu mau mati lah sebenarnya, kerjanya di pabrik lah atau ya jadi buru-buru lah gitu, atau kerja di kantoran tapi jadi administrasi contohnya, tapi gajinya cuma 1,5 juta. Ya siapa yang mau hidup di Indonesia dengan gaji 1,5 juta dan kos-kosan aja udah 800. Wow. Gimana hidup kayak gitu kan? Jadi perbandingannya gini, di Indonesia itu tidak ada kayak keringanan buat anak-anak Indonesia itu tidak ada kak. Kan di Jerman itu kan didukung kan. Anak-anak di sini tuh mereka itu dari TK, SD, SMP, SMA kan ada Ausbildung ini. Ausbildung ini sangat membantu. Kalau di Indonesia ini ada, kayaknya ada sih, tapi tidak. Tapi nggak dibayar pemerintah Iya, juga. tapi nggak digaji. Kayak perawat kan? Gitu. Iya. Kan kita harus ngasih Bayangkanlah- duit gitu. Bayangkanlah di di Indonesia itu yang mau sekolah. Semua pada tepuk tangan soalnya udah sah menikah sah. ya. Terus Bisa. Jadi contohnya aku ceritakan dulu nih, di Jerman itu pemerintahnya sangat mendukung anak-anak di Jerman. Jadi kalau mereka udah selesai SMA ada namanya Ausbildung. Nah, Ausbildung ini kita digaji guys, ya kan kak? benar. Kita digaji dan dikasih fasilitas juga, contohnya kayak itu apartemen tadi. Terus kita kerjanya seperti ini, 1 bulan kerja, 1 bulan sekolah gitu. Tapi Belajar sambil bekerja ya. Iya, tapi kan di Indonesia nggak seperti itu gitu loh. Iya, Kita di apa kak, disuruh sekolah, kuliah, apa, abis itu pengangguran apa Iya. lah kayak gitu. Jadi kayak Didengerin. apa sih itu, kayak aduh, itu Menteri Pendidikan tuh harus di ini loh, maksudnya harus Siapa nih Bapak Menteri Pendidikan nih? maksudnya harus membuat planning ke depan gitu. Mau jadi apa kita masyarakat Indonesia kalau misalnya tamat sarjana jadi tukang beca? Aduh, ya, banyak begitu banyak kan kak, jadi tukang beca lah, jadi tukang bisnis lah. Berarti kan selama ini mereka nyusahin orang tua dong. Benar, Sekolah, kuliah tapi Iya, nggak dimanfaatkan gitu loh. Jadi maksudnya sistem pendidikan kita di Indonesia itu harus benar-benar sedikit diganti gitu loh. Diganti ya, harus Diganti, diperbaharui ya. gitu. Contohnya anak-anak sekolah ini tuh didukung. Jadi kita anak-anak itu kan masa depan juga dunia, dunia kan? ya, masa depan dunia. Kenapa nggak dari sekarang gitu ya? Iya gitu, makanya jadi ya nggak tahu lah kapan kita bakal berubah, entah 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bahas nih, I don't know. Tapi masih ada kesempatan ke Jerman lah kalian, karena di sini kalian bisa membuktikan siapa kaliannya, kayak kamu mau jadi apa gitu. Di Jerman itu semua kamu bisa lakukan. Kamu bisa lakukan ya? Ya. Bisa jadi kan mungkin ini apa, Sri ini udah selesai, nanti kita bisa pilih jadi Menteri Pendidikan ya. Asik. Kalau dia balik ke Indonesia, why not kan? Jadi dia punya pengalaman tuh untuk merubah gimana kinerja sistem pendidikan di Indonesia, guys. Ya bisa Iya. ya, my god,
nggak kita mesti lihat sih. aja We Will See ya kan, pengalaman itu kan sangat guru yang terbaik, sangat Iya, guru yang iya, terbaik iya, ya. iya. So Sri, ini pertanyaan terakhir ya. Kita udah hampir setengah jam. Seru banget cerita sama Sri nih Mantap ya. lah. Mantap. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima nih sama Sri. So, planning kamu ke depannya. Nah, ini kan masih kelas 2. Ya. Nah, apa sih planning kamu ke depannya setelah kamu lulus Ausbildung? Kamu bisa nggak ceritain ini ke kita? Planning aku apa gitu ya. Iya. Aku mau cari pengalaman dulu. Maksudnya aku mau mendalami pekerjaanku itu apa. Maksudnya aku kan perawat panti jompo. Nah, jadi kan ada juga kita tuh harus mencari pengalaman dan nanti setahun cari pengalaman kita bisa kayak Weiterbildung apa sih Kak? Kayak melanjutkan lagi pendidikan sesuai dengan bidangnya, gitu benar. kan, bisa juga dilanjutkan. Iya. Nah, aku mau lanjut gitu. Aku orangnya suka Leitung orang apa sih? Leitung apa sih Kak? Leitung itu suka ini mengarahkan orang-orang Ya, memberikan ya, informasi yang benar gitu. Aku mau menjadi perawat yang profesional gitu. Bukan Wow, kayak iya. perawat yang asal-asalan ya udah selesai hari selesai udah Iya, gitu ya. Aku mau yang berkualitas gitu. Berkualitas ya. Dan kalian tahu guys, di Jerman ini kalau udah selesai kuliah tuh ada yang namanya itu pendidikan berkelanjutan. Nah, Ya. itu ada di sini. Itu Iya. pun kadang dibantu ya kan, Iya. Sri. Nah, ya. di Indonesia tuh nggak ada. Nggak Jadi ada. pusing ini Jadi kepala. pusing ya, udah digaji guys. Kalian Iya, siapa juga yang ikut. mau coba udah Iya. digaji. Emang harus berjuang ya kan? Iya. Emang capek mungkin ya. Tapi menurut aku sih Kak, aku nikmati gitu. Nah, ini positif banget ini. Positif Emang banget, positif ya. banget ya. Nikmati prosesnya dan kalau misalnya nggak tahu informasi ya banyak bertanya. Banyak bertanya. Terus ini ada YouTube kita juga. YouTube join kita. Iya. Nah, kalian udah ada gambaran sekarang guys tentang Ausbildung sebagai perawat di Jerman. Yes. Nah, so jadi planningnya ini tadi seperti Sri bilang itu mau kayak Weiterbildung, lanjut ke kuliah, terus mungkin bekerja dulu, Kerja dulu. terus ya habis mungkin itu habis ya itu mungkin investasi investasi. kali ya. Itu investasi bisa kalian lakukan semenjak kelas 1 Ausbildung. Wow. Udah bisa kalian lakukan karena Dengan gaji 800 udah ya. udah bisa. Wow, Maksudnya, bayangkan ya walaupun guys. cuma contohnya 150 euro per bulan. Wow, ya itu Itu udah hampir 3 jutaan tabung. ya. Ya, Wow. siapa Indonesia yang bisa menabung 3 juta? Maksudnya dari pendidikan SMA. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Makanya. Tuh cari nih di KN tadi informasinya banyak banget. Oke. Guys, seru banget nih ya guys. So, jadi itulah 5 pertanyaan tadi. Udah selesai kita Iya. berbincang-bincang dengan Sri selama lebih dari 30 menit. Iya. Nah, kalian semua jangan lupa ya, di YouTube aku ini pasti aku akan mengundang. Nah, karena ini ada dia ini yang pertama nih, collab aku di YouTube channel aku Intan's World. Nah, jadi nanti pasti akan ada banyak orang-orang yang akan aku undang untuk memotivasi kalian-kalian anak-anak muda Indonesia yang ingin ke Jerman. So, aku ucapin thank you so much Sri. Thank you Dan juga. sukses buat Ya. naik kelas 3-nya. Amin, Tetap mudah-mudahan. kontak dan semoga aku bisa one day ke München. Dia ini Amin, datang loh guys demi amin. aku, demi Iya. aku guys. Kak Intan loh, guys. Iya, thank you so much. Sukses. Sama-sama. Dan kalian semua jangan lupa yang belum subscribe aku, subscribe. And share ke semua aplikasi yang kalian punya, oke? Bener, ke teman-teman dan like dan see you next time.